Yang Mulia Ersi ini benar-benar sebuah lompatan. Jika Qin Chen tidak tahu bahwa orang ini adalah salah satu mata-mata klan iblis, Qin Chen bahkan berpikir bahwa Yang Mulia Ersi sangat jujur. Apa yang Anda katakan? Meskipun saya adalah murid Tian Gong, tetapi itu bukan bawahan Anda. Adapun kemana saya pergi, itu adalah urusan pribadi saya. Saya punya hak untuk pergi kemana saja. Adapun untuk mengabaikan Master Pengrajin Kuno Tianzun, itu hanya karena saya tidak tahu Master Tianzun Pengrajin Kuno akan datang secepat ini. Jika tidak, saya pasti akan ada di sana untuk menyambutnya. Adapun mengapa saya menghilang 2 hari ini, itu karena saya mencoba untuk melacak dan menangkap Penatua Gusu secara langsung. Penatua Gusu tinggal di sini setelah melarikan diri. Sebaliknya, dia sengaja ingin menghukum saya. Namun, saya ragu hilangnya Penatua Gusu ada hubungannya dengan Anda. Apakah Anda salah satu mata-mata dari klan iblis? Ucap Qin Chen mengabaikan Yang Mulia Ersi dan mencibir langsung. Tuan Tianzun Pengrajin Kuno, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Bawahan hanya berpikir bahwa orang ini tahu bahwa Anda datang ke sini, tetapi dia tidak menunggu di sini. Sebaliknya, dia menghilang dengan aneh, jadi. Ucap Yang Mulia Ersi sangat bingung, dan berkata dengan gemetar. Tianzun Pengrajin Kuno tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Qin Chen, kamu tajam dan mendominasi. Saat saya melihatmu hari ini, itu sangat bagus, saya tidak menyangka ada sosok yang begitu berbakat di Tiangong. Meskipun saya pernah mendengarnya sebelumnya, saya masih tidak percaya. Tapi setelah melihatnya, itu memang pantas. Ucap Tianzun Pengrajin Kuno tertawa dan tiba-tiba berdiri. Begitu Tianzun Pengrajin Kuno berdiri, seluruh istana segera tampak bergetar. Langit dan bumi bergetar, dan pada saat ini semua orang merasa bahwa dia lebih besar dan lebih megah daripada kehampaan medan pertempuran 10.000 ras ini. Semua orang diliputi oleh kehendak surga yang menakutkan, dan hati mereka terguncang. Qin Chen juga dengan sengaja menunjukkan warna keterkejutan, seolah dikejutkan oleh nafas Tianzun Pengrajin Kuno. Qin Chen tidak bisa terlalu menonjol, tidak peduli seberapa menentang langit, jika tidak, lawan akan dapat melihat masalahnya secara sekilas. Tianzun Pengrajin Kuno sedikit tersenyum dan berkata lagi, sebenarnya, meskipun kamu belum pernah ke markas Tiangong kami, saya telah mendengar namamu, dan bahkan mendengar bahwa kamu adalah putra generasi muda Tiangong yang kemungkinan besar akan tumbuh menjadi kekuatan puncak Tiangong di masa depan. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa kamu akan menjadi salah satu andalan masa depan Tiangong. Tentu saja, lebih banyak orang masih berpikir kamu terlalu muda, dan pada saat itu kamu hanyalah guru suci puncak. Kemudian mengirim Yang Mulia mantra untuk membawamu ke medan perang 10.000 ras untuk berkultivasi. Ini adalah hasil dari banyak diskusi tingkat tinggi yang dibuat oleh Tiangong. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa kamu tidak bekerja dengan Tiangong setelah kamu memasuki medan perang 10.000 ras. Sebaliknya, kamu pergi sendirian dan menerobos ranah Dizun. Ketika kamu kembali ke kamp Tiangong, kamu membuat acara besar yang sangat mengejutkan saya. Kata Tianzun Pengrajin Kuno memandang Qin Chen dengan senyum di matanya. Terima kasih, Wakil Ketua Aula atas apresiasi Anda. Ucap Qin Chen memberi hormat dan membungkuk. Tidak ada yang perlu berterima kasih, ini adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Ucap Pengrajin Kuno Tianzun tersenyum dan berkata lagi, kali ini, kamu telah melihat identitas Penatua Gusu dan Yang Mulia Feng Hui, dan menyelamatkan kerugian untuk Tian Gong. Tentunya Tian Gong tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah saya menyelidiki situasi di sini, kamu akan kembali ke markas besar Tian Gong bersama saya. Baiklah, kalian semua boleh pergi. Penatua Yehe, kamu tetap di sini, saya masih punya sesuatu untuk dilakukan. Ucap Tianzun Pengrajin Kuno berkata dengan ringan. Ya baik Tuan, ucap Penatua Yehe dengan hormat. Dan orang lain yang hadir segera pergi. Meninggalkan aula, Qin Chen masih sedikit bingung. Apakah ini akhirnya? Saya tidak mengatakan apa-apa, saya membiarkan diri saya kembali dan mengikuti pihak lain ke markas Tiangong, dan yang lainnya tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, Yang Mulia Ersi berjalan keluar dari aula utama, menatap Qin Chen, dan segera mendengus dingin.
Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikan Yang Mulia Ersi, berbalik dan pergi. Setelah Qin Chen kembali ke istana Yang Mulia Mantra, dia terus berpikir dengan cemberut. Senior Hong Huang, leluhur Sungai Darah, Tuan Iblis Abis, apakah kamu melihat sesuatu? Ucap Qin Chen bertanya pada ketiganya. Tuanku, Master Pengrajin Kuno adalah sosok Tianzun, dan dia adalah puncak jangka menengah Tianzun dengan kekuatan luar biasa. Kami berada di dunia kekacauan dan tidak berani terburu-buru menyelidikinya, jika tidak, kemungkinan besar akan terungkap. Ucap leluhur suci Sungai Darah dan yang lainnya segera berkata. Jika mereka berada di masa jayanya, mereka mungkin bisa mengintip beberapa petunjuk, tetapi sekarang mereka semua berada di dunia kekacauan, tentu saja mereka tidak berani melihatnya dengan gegabah. Nak Qin Chen, apakah kamu melihat sesuatu? Ucap Hong Huang Zulong bertanya. Belum, kata Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sejak mengetahui bahwa ada mata-mata di tingkat wakil Master Aula di Tiangong, Qin Chen curiga terhadap wakil Master Aula manapun. Oleh karena itu, ketika dia mengincar Yang Mulia Ersi, dia sebenarnya melakukannya dengan sengaja. Karena Yang Mulia Ersi adalah mata-mata, Qin Chen tahu bahwa jika Tianzun Pengrajin Kuno benar-benar harimau besar yang tersembunyi dalam Tiangong, dan Qin Chen sengaja ingin menargetkan Yang Mulia Ersi untuk melihat reaksi dari Tianzun Pengrajin Kuno. Sayangnya, Pengrajin Kuno Tianzun tidak menanggapi hal ini. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Karena terkadang, tidak ada tanggapan juga merupakan tanggapan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Hanya bisa terus menguji. Qin Chen bergumam, seberkas cahaya melintas di matanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen terus mundur di Kam Tiangong untuk memperbaiki rantai, dan tidak mengganggu orang lain. Tianzun Pengrajin Kuno tidak datang untuk melihat Qin Chen lagi. Namun, Qin Chen menggunakan ini untuk membiarkan Raja Iblis Liger diam-diam melarikan diri dari area Vena Mineral, dan secara langsung membiarkan basis kultivasi mereka menerobos ke dunia bangsawan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga menyuntikkan beberapa kekuatan asli di Zun dan nafas surgawi pada beberapa orang. Dengan peningkatan kekuatan Master Iblis Liger, mereka secara bertahap akan menyadari kekuatan bumi dan surga. Selama ada cukup sumber daya, ada harapan besar untuk menembus ranah di Zun di masa depan. Tapi Qin Chen hanya bisa melakukan ini. Lagi pula, Raja Iblis Liger baru saja menembus ranah bangsawan, meskipun Qin Chen memiliki harta seperti buah kekacauan dan sumber surgawi, yang memungkinkan mereka untuk secara paksa menerobos ranah di Zun. Tetapi dengan cara ini, masa depan mereka hanya bisa berhenti di puncak di Zun, dan tidak mungkin mencapai Tianzun lagi. Secara alami, Qin Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Beberapa hari kemudian, pada hari ini, di atas Gunung Huoshen, sebuah pesawat luar angkasa besar tiba-tiba muncul di depan semua orang. Itu kapal luar angkasa kuno. Ucap banyak orang terkejut. Kapal luar angkasa kuno, harta karun terbang teratas, adalah harta karun tingkat Tianzun. Setelah diaktifkan, ia dapat memasuki ruang partikel khusus alam semesta, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan luar biasa. Namun, kapal bintang kuno milik teknik pemurnian senjata yang hilang di alam semesta. Saat ini, tidak ada yang bisa memperbaikinya. Semua kapal bintang kuno diwarisi dari zaman kuno. Bahkan pendiri Tiangong, Shen Gong Tianzun, hanya dapat memulihkan perahu bintang kuno, tetapi tidak dapat memperbaiki yang baru. Ini adalah harta terbang khusus yang hanya dimiliki oleh kekuatan pemurnian teratas seperti Tiangong. Qin Chen, Zhenyan Dizun, Yao Guang, kalian, kembalilah ke markas bersamaku. Di kapal luar angkasa kuno, raungan Tianzun Pengrajin Kuno ditransmisikan darinya. Mata Qin Chen berkilat, dan dia langsung memasuki kapal luar angkasa kuno. Selamat jalan Tuan Tianzun Pengrajin Kuno. Di luar istana Gunung Huoshen, Tetua Yahe dengan banyak penatua dan orang-orang terhormat memberi hormat satu demi satu. Setelah beberapa saat, kapal luar angkasa kuno itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Kirim berita segera. Tianzun Pengrajin Kuno telah meninggalkan Kam Tiangong di medan perang 10.000 ras dengan mengendarai perahu bintang kuno, dan sedang dalam perjalanan kembali ke markas Tiangong bersama Qin Chen dan lainnya. Ketika dia kembali ke istananya,
Penatua Tianxing segera memberi perintah kepada Yang Mulia Ersi, matanya dingin. "Baik Tuan," ucap Yang Mulia Ersi langsung mengundurkan diri. Di kapal bintang kuno, Qin Chen dikejutkan oleh struktur kapal bintang setelah memasuki bagian dalam kapal bintang. Ada banyak batasan yang mengerikan di seluruh kapal bintang, dan setiap batasan sangat rumit. Bahkan dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, itu tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu, dan dia merasa sangat terkejut. Larangan apapun mengandung prinsip pembentukan yang paling rumit. "Haha, saat aku pertama kali memasuki kapal luar angkasa kuno, itu sama sepertimu." Melihat ekspresi Qin Chen, Tianzun pengrajin kuno berseru dan tertawa. "Butuh 3 bulan penuh untuk kembali ke markas, dan kamu bisa mengamatinya dengan cermat." Suara Tianzun pengrajin kuno jatuh, dan dia kembali ke tempat inti dari kapal luar angkasa kuno. Dan Qin Chen terus tinggal di sini untuk mengamati. Setelah beberapa saat, hati Qin Chen tiba-tiba bergerak. Sebuah pesan telah muncul dalam harta komunikasinya, yaitu berita bahwa Penatua Tianxing telah mengirimkan berita keberangkatan mereka ke kamar dagang Lin Yuan di kota Tianyuan. Ini adalah pesan yang disampaikan kepadanya oleh Yu Mo Dizun. "Dengan cara ini, tetua di tempatku sendiri, Tianxing, tidak bisa diwariskan sama sekali. Selama kita menghadapi serangan dalam perjalanan pulang, maka itu harus diteruskan oleh Tianzun pengrajin kuno, dan itu juga dapat membuktikan bahwa Tianzun pengrajin kuno sebenarnya adalah bidak catur dari klan iblis." Gumam Qin Chen diam-diam berkata dalam hatinya. Awalnya, dia akan kembali ke markas Tiangong sendirian, tetapi untuk menguji harimau besar, Qin Chen ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk menguji Tianzun pengrajin kuno. Tentu saja, ini juga akan mempertaruhkan nyawanya. Jika hanya Tianzun pengrajin kuno, Qin Chen tidak takut. Satu-satunya kekhawatirannya adalah dia akan bertemu dengan orang kuat yang dikirim oleh leluhur iblis abis di jalan. Jika ada dewa puncak lain seperti dewa iblis, tanpa ibunya, Qin Chen akan mendapat masalah. Namun, berita tentang Kam Tiangong juga telah diteruskan kembali ke markas besar Tiangong. Jika Shen Gong Tianzun mendapat kabar, dia pasti akan melakukan sesuatu. Tidak mungkin membiarkan iblis menyergap diri mereka sendiri. Mengetahui bahwa langit berbintang ekstrateritorial di luar medan perang 10.000 ras adalah bahwa Xiao Yao Zizun telah melawan leluhur iblis abisal, Qin Chen tahu betul bahwa meskipun dia diawasi oleh leluhur iblis abisal, dia juga diawasi oleh yang tertinggi dari ras manusia. Tidak mudah bagi iblis untuk melakukan sesuatu. Setidaknya, sampai batas tertentu, dia masih aman. Kapal luar angkasa kuno terbang dengan cepat melintasi langit berbintang, karena Kam Tiangong sendiri terletak di tepi medan perang 10.000 ras, jadi hanya beberapa hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya telah meninggalkan ruang lingkup medan perang 10.000 ras. Hanya 1 hari kemudian, Qin Chen dan yang lainnya memasuki kehampaan yang gelap gulita, dan ada keheningan di sekitar mereka, tanpa kehidupan, bahkan sisa-sisa bintang. "Ini adalah Vast Secret Land," ucap Yang Mulia Mantra memandangi kehampaan gelap di luar dan mau tidak mau berkata dengan heran. "Alam rahasia Vast," ucap Qin Chen bertanya. "Iya itu benar," ucap Yang Mulia Mantra mengangguk dan melanjutkan, "Alam rahasia Vast adalah tempat rahasia yang sangat terpencil di alam semesta yang jauh, dan itu adalah salah satu tempat rahasia paling berbahaya di alam semesta. Tingkat bahayanya sendiri hampir sama dengan beberapa alam rahasia. Namun, ruang lingkup tempat rahasia Vast sangat besar. Kita bisa pergi ke markas melalui jalur lain. Saya tidak tahu mengapa Tianzun perajin kuno sengaja memilih berjalan dari tempat rahasia Vast." Mendengar ini, Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Mungkinkah pada saat ini, Tianzun pengrajin kuno langsung muncul di sini? Ini karena sangat sulit untuk menemukan di alam rahasia Vast. Jika tidak ada kapal luar angkasa kuno, mudah tersesat. Di alam rahasia Vast, meskipun akan ada lebih banyak jalan memutar, kita tidak akan ditemukan oleh para master dari aliansi iblis. Jika orang-orang dari aliansi iblis ingin menemukan jejak kita, mungkin akan memakan banyak waktu. Saat itu, kita sudah memasuki wilayah umat manusia, kata Tianzun pengrajin kuno dengan ringan. "Jadi begitu," ucap Yang Mulia Mantra mengangguk. Namun, Qin Chen terkejut,
Karena meskipun alam rahasia Vas dapat membuat sangat sulit untuk ditemukan oleh Master dari aliansi iblis, juga sangat sulit bagi Master ras manusia untuk menangkap mereka, dan akan sulit bagi markas besar Tiangong untuk menyelidiki di masa depan. Qin Chen selalu waspada. 1 hari, 2 hari, 10 hari, Qin Chen waspada, tetapi tidak pernah menemui bahaya. Akhirnya setelah sebulan, setelah menghabiskan lebih dari sebulan perjalanan antar bintang, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya meninggalkan dunia rahasia Vas. Dan Qin Chen dan yang lainnya juga memasuki wilayah umat manusia. Begitu berada di wilayah umat manusia, jika iblis ingin menyerang dan membunuh mereka, kesulitannya akan semakin meningkat. Hehe, jangan khawatir, kamu jauh lebih aman di sini. Tahukah Anda bahwa kali ini saya berjalan ke alam rahasia Vas, semuanya karena Anda, dan pencapaian Anda membuat pekerjaan saya lebih sulit. Di Tiangong, siapapun yang menerobos ranah Dizun dapat memperoleh status penatua, seperti Zenyan Dizun. Anda mengikuti saya kembali ke markas Tiangong kali ini, Anda akan diberikan posisi penatua. Lagi pula, sebagai penatua, ada juga penatua dengan kekuatan nyata dan penatua non-kekuatan nyata. Penatua yang tidak memiliki kekuatan nyata hanyalah sebuah nama, menikmati status mereka, tetapi tidak terlalu berkuasa. Namun, kali ini Anda telah melakukan pekerjaan hebat untuk Tiangong dan menemukan mata-mata klan iblis. Setelah saya tiba, saya juga menyelidiki dengan hati-hati. Selama ratusan ribu tahun Gusu Dizun berada di kamp ini, dia memang telah menyebabkan kamp Tiangong kehilangan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan kejahatannya sangat keji. Jika tidak ditemukan oleh Anda, kamp Tiangong saya tidak akan tahu berapa banyak sumber daya yang akan hilang. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Menurut pekerjaan saya sehari-hari, saya khawatir posisi Anda agak merepotkan. Kata Tianzun pengrajin kuno menatap Qin Chen sambil tersenyum. Ketika Zenyan Dizun mendengarnya, hatinya tergerak. Tianzun pengrajin kuno berkata demikian, mungkinkah hadiah markas besar untuk Qin Chen bukan hanya seorang penatua? Qin Chen tidak peduli ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Tianzun pengrajin kuno, telah mengalami banyak masalah, tetapi murid ini tidak terlalu peduli dengan posisi di Tiangong. Ucap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Haha, menarik. Ucap Tianzun pengrajin kuno memandang Qin Chen sambil tersenyum berkata lagi, maka tidak perlu mengatakannya lagi. Setelah berbicara, pengrajin kuno Tianzun berbalik dan pergi sambil tersenyum. Hati Qin Chen tergerak. Apa yang ingin diungkapkan oleh pengrajin kuno Tianzun ini? Di hari-hari berikutnya, Qin Chen telah merasakan hambatan dari pola formasi di kapal bintang kuno. Semakin dia rasakan, semakin dia terkejut. Meskipun pola formasi ini tampak sederhana, dengan pemahaman mendalam terus-menerus Qin Chen, dia akan menemukan bahwa setiap batasan di sini tampak biasa, tetapi begitu jauh di dalam, setiap pola formasi tampaknya mengandung seluruh alam semesta, luas dan tanpa batas. Namun, Qin Chen tidak berani sepenuhnya tenggelam dalam persepsi. Jika iblis menyergap di jalan, saat ini, itu akan menjadi satu-satunya kesempatan. Jika tidak, akan lebih sulit untuk mencapai markas besar Tiangong. 1 hari, 2 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan. Selama 2 bulan ini, Qin Chen waspada, tetapi dia tidak menghadapi bahaya apapun. 2 bulan kemudian, suatu hari, kapal bintang kuno itu tiba-tiba berguncang dan muncul di alam semesta yang misterius. Qin Chen, Zenyan, Yao Guang, kita telah mencapai area terlarang di luar markas. Suara Tianzun pengrajin kuno tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen dan yang lainnya. Di ruang tamu kapal bintang, Qin Chen dan Yang Mulia Mantra melihat keluar melalui jendela. Di depan kapal bintang, ada udara naga api seperti naga yang mengaum, satu demi satu cahaya bintang dan naga api yang mengaum lebih dari ratusan juta kilometer, seperti naga api yang bermain-main satu sama lain, melintasi langit berbintang. Selain itu, dalam kehampaan, pusaran spasial yang besar muncul secara tidak teratur di mana-mana. Sisi kekosongan ini, seperti lautan luas dengan ribuan pusaran air. Pusaran air luar angkasa tersebar secara acak di mana-mana. Sekilas, tidak ada akhir yang terlihat. Udara naga api terbang keluar dari pusaran angkasa besar,
dan kemudian menghilang di pusaran angkasa lain. Alam rahasia sumber api legendaris. Gumam Qin Chen melihat kehampaan di kejauhan. Qin Chen, disinilah markas besar Tiangong berada. Selama Anda memasuki kedalaman misteri sumber api, Anda akan dapat melihat bintang luar Tiangong yang tak terhitung jumlahnya. Alam rahasia sumber api adalah alam rahasia di luar Tiangong. Itu diisi dengan api pemusnahan yang mengerikan. Nyala api ini lahir di area terlarang di area inti markas Tiangong. Ini melindungi markas Tiangong. Masuklah, ini adalah salah satu alam rahasia paling berbahaya di alam semesta. Ucap Guru Suci Yao Guang dengan bangga.